keraguan yang ada di dalam hati ini Tuhan. Angkatlah dan gantikanlah dengan iman yang teguh di dalam Engkau, meyakini Tuhan dan janji-Mu di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau belajar firman Tuhan. Mari Kau membukakan rahasia firman bagi kami semuanya, supaya kiranya firman Tuhan yang kami dengar, yang akan kami renungkan bersama, menguatkan dan meneguhkan hati kami, menunjukkan jalan Tuhan, kehendak Tuhan bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus akan menguasai hati dan pikiran kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, dalam segala keterbatasannya, pakailah ya Tuhan, untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu, menyatakan isi hati-Mu bagi seluruh umat-Mu, maupun juga seluruh jemaat Tuhan yang mendengar hari ini. Biarlah kiranya sungguh diberikan kepada oleh Tuhan hikmat pengertian untuk memahami firman Tuhan. Terpujilah Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, kami sudah berdoa dan meminta kepada Bapa di dalam surga. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh kembali beribadah walaupun suasananya agak sepi ya, karena banyak yang liburan. Memang bulan-bulan Juni, Juli itu adalah bulan di mana banyak jemaat dan keluarga yang berlibur begitu ya. Nah, tapi bersyukur bahwa pelayanan dan ibadah kita tetap kita laksanakan ya, walaupun dalam jumlah yang terbatas. Tapi kiranya jumlah yang sedikit tidak mengurangi sukacita kita, amin. Ya, kita tetap semangat bersukacita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini, yang terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Kitab Ulangan pasal yang ke-6, kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Oke, sudah dapat semuanya Bapak Ibu Saudara, kita baca berganti-gantian. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat yang genap. Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan 25. Judul perikop ini adalah kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayat 1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, kau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang disampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang diperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Ayat 11. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi,
sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah engkau berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik padamu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan aturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Ayat 21, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat besar dan yang terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita di bawahnya keluar dari sana, supaya kita dapat di bawahnya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan Tuhan supaya senantiasa baik kepada kita dan supaya Dia membiarkan kita hidup seperti sekarang Bersama-sama, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan kita renungkan di bawah satu tema, yaitu iman dan hal mendengar. Iman dan hal mendengar. Kalau kita bicara tentang iman, maka iman itu adalah dasar, kata Ibrani 11 ayat 1, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya bahwa iman itu menjadi landasan bagi seluruh kehidupan kekristenan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, berkaitan dengan iman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka iman itu adalah, pertama, prinsipnya adalah anugerah Tuhan. Bahwa kita bisa percaya, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu semua adalah karena Tuhan yang memberikan di dalam hati kita iman, yang kemudian mendorong kita, menggerakkan kita untuk percaya kepadanya. Sehingga setiap orang yang percaya dan dapat percaya itu bukan karena kemauan sendiri, bukan karena pilihannya, tetapi adalah karena kehendak Allah, pemilihan Allah di dalam hidup kita. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat percaya karena dia mau percaya kepada Tuhan, tapi semata-mata karena pemberian Allah, karena anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Sehingga kita semua yang ada di sini sebagai orang pilihan, kita bisa percaya. Dasarnya atau intinya adalah karena anugerah Tuhan. Karena iman itu juga bicara tentang anugerah. Maka kita mengenal pokok-pokok reformasi, baik itu Martin Luther, Ulrich Zwingli maupun juga John Calvin menekankan bahwa kita diselamatkan karena iman, sola fide, ya. Kita diselamatkan karena iman. Iman itu adalah, mereka tegaskan, mereka tekankan karena pemberian dari Tuhan yang memberikan hati untuk kita akhirnya percaya kepada Tuhan.
Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang iman, maka kita mengerti bahwa iman awal atau iman dasar yang diberikan oleh Tuhan itu harus dipelihara, harus kita jaga, harus kita rawat dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak jaga, kita tidak rawat, maka iman itu akan menjadi lemah dan akhirnya akan kehilangan kuasanya di dalam kehidupan kita. Masalahnya bukan karena kuasa Tuhan atau kekuatan Allah tidak menopang kita, bukan. Tetapi karena di dalam diri kita ada potensi yang lain, yaitu dosa yang harus kita waspadai. Karena kalau kita tidak waspada, maka dosa itu akan menjadi jerat bagi kita untuk akhirnya membuat kita menjadi lemah dan akhirnya tidak bertekun di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Maka sesuai dengan tema kita hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, iman dan hal mendengar, ini adalah sesuatu yang penting untuk kita perhatikan dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita, supaya akhirnya iman kita itu menjadi iman yang kuat dan tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap percaya dan terus meyakini Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada satu dasar atau kekuatan yang lain ya yang diberikan kepada kita kecuali yaitu mendengar. Dalam hal mendengar, kita menjadi kuat, menjadi kokoh di dalam Tuhan karena kita mendengar. Dan pertanyaannya, mendengar apa? Karena di dalam dunia ini banyak sekali suara-suara yang berbicara kepada kita, ya kan? Baik itu suara-suara yang sumbang yang ada di sekitar kita yang dapat membuat kita menjadi ragu, ya, menjadi bingung, menjadi bimbang akan iman kita kepada Tuhan, maupun juga suara-suara yang dapat membelokkan hati kita dari Tuhan kepada sesuatu yang akhirnya menjauhkan kita, menjauhkan hidup kita dari Tuhan. Karena seringkali di dalam kehidupan ini kita bertemu dengan banyak, baik itu pengajaran-pengajaran yang muncul di dalam gereja, yang akhirnya membuat kita beralih fokus kita, perhatian kita, pusat iman kita dari Tuhan kepada apa yang keluar atau yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang benar yang ditekankan dalam firman Tuhan kepada kita dalam Ulangan pasal yang ke-6 dengan jelas sekali dikatakan berulang kali dalam teks firman Tuhan ini bahwa yang penting, yang sangat berguna untuk kita dengar itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua supaya kita hidup dan kemudian bertekun di dalam firman itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hal mendengar firman, merenungkan firman, membaca firman Tuhan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Di dalam ayat yang pertama, Tuhan membuka bagian ini dengan memberikan satu perintah. Perintahnya apa? Supaya kita memperhatikan, mendengarkan, dan hidup di dalam ajaran yang diberikan, yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Maka artinya apa? Tidak ada satu kekuatan iman yang dapat mengokohkan hidup kita di dalam Tuhan kecuali kalau kita hidup dalam firman, mendengar firman dan melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita hari lepas hari. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan, orang Kristen, orang percaya yang bertekun di dalam pembacaan firman setiap hari, yang merenungkan firman itu setiap hari, mereka lah orang-orang yang kuat dan teguh imannya, yang tidak mudah goyah oleh karena apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Karena apa? Karena firman itu melandasi seluruh kehidupannya. Firman itu memberikan terang baginya di tengah-tengah kegelapan yang dia alami dalam hidupnya. Firman itu akan mengokohkan dan menguatkan kakinya ketika dia terantuk oleh batu, sehingga tidak sampai terjatuh dan tergeletak.
Firman itulah yang akan tetap memberikan pengharapan di dalam hati orang yang percaya untuk meyakini janji Tuhan di dalam hidupnya. Maka Daud katakan di dalam Mazmur, yaitu apa? Berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena apa? Karena orang yang merenungkan firman itu siang dan malam, hidupnya diibaratkan seperti apa? Pohon yang tumbuh di tepi aliran air, yang tidak mengenal musim kering, Bapak Ibu Saudara, yang tidak mengenal kemarau, yang selalu akan tumbuh subur, daunnya lebat dan buahnya banyak. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Karena itu, kalau kita hari-hari ini merasa hidup kita kering, kosong, hidup kita sepertinya kita jalani hanya sebatas rutinitas saja, melakukan apa yang harus kita lakukan, dan kita tidak menemukan sesuatu makna yang membuat hati kita kuat dan iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mungkin kita perlu bertanya atau mengoreksi diri kita, karena mungkin kita tidak bertumbuh di dalam membaca, mendengar firman Tuhan setiap hari. Karena itu kadang jalan kita belok-belok, ya betul ya Bapak Ibu ya, jalan kita bengkok-bengkok, kadang lurus, kadang bengkok begitu ya. Kadang kita jalan ke depan, kadang jalan miring kayak orang mabuk begitu ya. Kenapa? Karena kita tidak punya sesuatu yang memberikan kekuatan, yaitu firman. Maka kalau kita baca di dalam bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, firman itu menjadi satu kekuatan yang sangat penting bagi kita. Maka Tuhan katakan apa? Kalau kamu hidup dalam firman-Ku, bertekun dalam firman, maka kamu akan menikmati semua yang baik yang sudah Aku janjikan kepadamu. Perhatikan. Kalau kita baca di dalam ayat ini, Tuhan katakan apa? Kamu akan menikmati semua yang baik yang kamu nggak tanam. Oh, luar biasa kan? Kita nggak mengerjakan apa-apa, tapi kita menikmati berkat itu. Bangsa Israel tidak perlu menggali sumur, tapi Tuhan sudah sediakan sumur untuk mereka nikmati airnya. Mereka tidak perlu bangun rumah, tapi rumah itu sudah ada dan penuh isinya dengan barang-barang yang tidak mereka kerjakan, yang tidak mereka cari, yang tidak mereka bangun, yang tidak mereka buat. Semuanya disediakan Tuhan. Mereka menempati kota-kota yang besar, yang baik, dan mereka tidak bersusah payah untuk membangun kota itu, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena sudah ada. Semua itu karena apa? Satu, yaitu karena hidup dalam firman dan melakukan firman. Mendengar firman Tuhan menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita. Karena itu akan menumbuhkan iman dan percaya kita kepada Tuhan, akan menguatkan hati kita, mengokohkan hidup kita di dalam Tuhan. Tetapi di sisi yang lain bahwa ada janji yang Tuhan berikan bagi mereka yang mendengar firman, yang melakukan firman itu dengan tekun dan setia di dalam hidupnya, karena hidupnya akan diberkati. Maka kalau kita berkata, aku mau diberkati hidupku oleh Tuhan, aku mau hidupku menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pertanyaan yang perlu kita pikirkan pagi ini adalah, kita sudah hidup dalam firman enggak? Kita sudah membaca, merenungkan firman Tuhan tiap hari dah. Kita sudah bertekun di dalam firman itu dan berpegang kepada janji-janji Tuhan yang Dia nyatakan, tunjukkan kepada kita di dalam firman atau belum? Kalau belum, jangan berkata hidupku mau diberkati oleh Tuhan. Karena berkat itu, Tuhan katakan sekali lagi, disediakan bagi mereka yang bertekun di dalam membaca, di dalam mendengar, di dalam melakukan firman Tuhan tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena firman itu adalah hal yang penting yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa demikian? Karena firman itu adalah penyataan diri Allah yang real, yang nyata di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Kita tidak bisa lihat Tuhan, betul ya? Di sini ada yang bisa lihat Tuhan seperti apa? Bentuk Tuhan itu seperti apa? Bagaimana rupanya? Kalau saya lihat siapa yang paling di belakang, yang paling belakang, saya jelas lihat mukanya ya, karena kelihatan palemnya gitu ya. Tapi kalau palem tidak ada di sini, saya nggak bisa lihat.
Tapi karena Valen ada di belakang, saya bisa lihat dengan jelas ya, muka Valen lagi sedang tersenyum, bahagia gitu ya, penuh sukacita ya. Tapi kita tidak pernah lihat Tuhan kan? Kenapa? Karena memang Tuhan itu adalah roh yang tidak bisa kita lihat, kita langsung amati dengan mata fisik kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Sekalipun kita tidak bisa melihat, tapi Dia hadir dalam setiap bagian hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan salah satu bagian dari penyataan diri Allah atau kehadiran Allah di dalam hidup kita, anak-anaknya adalah melalui firman. Karena dengan firman itulah Tuhan berbicara kepada kita. Karena melalui firman itulah Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada kita. Karena melalui firman itulah kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, keinginan Tuhan bagi hidup kita. Maka orang yang tidak baca firman, secara tidak langsung, dia sedang menolak penyataan diri Allah, kehadiran Allah di dalam hidupnya. Maka saya katakan bahwa orang yang tidak bertekun di dalam membaca, di dalam merenungkan firman Tuhan, sebenarnya sedang berkata, aku bisa menjalani hidupku dengan kekuatanku sendiri. Aku bisa mengatur hidupku dengan apa yang ada pada diriku, dengan apa yang ada dalam hidupku. Aku tidak butuh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita berpikir bahwa membaca, merenungkan firman itu adalah sesuatu hal yang sepele. Bukan. Karena itu adalah sesuatu yang paling penting yang kita perlu dalam hidup kita. Karena apa? Sekali lagi firman Tuhan katakan bahwa Dia Allah kita menyatakan dirinya dalam hidup kita, menyatakan penyertaannya bagi kita melalui dan di dalam firman Tuhan. Maka Daud katakan ya, baik itu dalam Mazmur pasal yang pertama, Mazmur pasal 19, nanti Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah. Mazmur pasal 119, yang dalam Mazmur, bagian-bagian Mazmur yang lain, dia katakan apa? Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, yang merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Dalam seluruh hidupnya ada firman yang tertanam, yang hidup, yang terus mengatur dan memimpin kehidupan orang itu, membawa dia kepada hidup yang diberkati Tuhan. Hidup diberkati itu bukan hanya karena harta kita banyak, bukan hanya karena kita sehat, tapi hidup yang diberkati itu adalah hidup menikmati kuasa Allah di dalam firman setiap hari, yang meneguhkan, menguatkan kita di tengah-tengah berbagai persoalan kehidupan yang kita alami dalam hidup ini. Maka orang yang punya firman, dia kuat di dalam Tuhan. Tapi orang yang tidak punya firman, hidupnya tidak akan dapat menjalani kehidupan atau apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang menguatkan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar dari Israel, dari bangsa Israel, Tuhan menjanjikan kepada mereka akan memberikan tanah yang baik, kota yang besar dan baik, rumah yang Tuhan sudah isi rumahnya dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Saya perhatikan, ketika mereka hidup di dalam Tuhan, maka apa? Tuhan memberikan semua itu kepada mereka, membawa mereka menikmati semua berkat yang baik itu. Saya perhatikan ketika mereka melupakan Tuhan dan tidak berpegang kepada firman-Nya, apa yang terjadi kepada mereka? Mereka ditindas bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Dan pada akhirnya mereka dibuang ke dalam pembuangan ke Babel. Perhatikan. Inilah kehidupan kita. Di dalam hidup ini kita melihat ada banyak persoalan terjadi. Tetapi persoalan-persoalan itu akan dapat kita hadapi, kita lewati ketika kita punya firman yang menghibur, menguatkan hati kita, dan yang menunjukkan jalan bagi kita di saat kita sedang berada di dalam kegelapan oleh karena persoalan-persoalan kehidupan yang terjadi. Maka dalam Mazmur 119 ayat 105 firman Tuhan katakan apa? Ada yang hafal? Mazmur 119 ayat 105 firman Tuhan katakan apa? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya, kalau kita tidak punya firman, kita tidak hidup dalam firman, kita kehilangan apa? Pelita dan terang.
Maka seringkali hidup kita gelap kan? Hidup kita gelap karena tidak ada firman. Tapi orang yang punya firman, hidupnya mendapatkan kualitas. Dan terang itu selalu ada menuntun dia di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena firman itu penting, maka apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita? Mari kita baca di dalam ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Oke? Sudah dapat ya? Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 9. Mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, ya. Apa yang kuperintahkan kepada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Apa yang Bapak Ibu Saudara dapatkan dari bagian ini? Bagian ini menunjukkan kepada kita betapa karena firman itu adalah hal yang penting di dalam hidup kita. Maka yang harus kita lakukan yang pertama kali dalam ayat 6 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Kata perhatikan di sini bukan cuma melihat lalu kemudian sudah. Perhatikan di sini artinya kita pelajari, kita baca, kita pelajari, kita sungguh-sungguh tanamkan di dalam hati kita dan lakukan. Itu artinya perhatikan, ya, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan seluruh hidup kita, ya. Maka apa? Itu akan menjadi sesuatu yang akan menghidupkan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu kemudian dalam kehidupan kita sebagai keluarga apa yang harus kita lakukan, khususnya untuk orang tua. Dikatakan oleh Tuhan dalam ayat 7 bilang apa? Haruslah engkau apa? Mengajarkannya sekali-sekali. Betul? Firman Tuhan katakan apa? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Kepada siapa? Anak-anak. Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, numpang tanya, dalam keluarga kita yang sering kita percakapan itu kan, itu apa? Firman Tuhan. Kita mengajar anak kita dalam firman kan? Kita mengajar mereka untuk bertekun di dalam mencari Tuhan, di dalam perenungan firman Tuhan atau tidak? Atau kita hanya sebatas mengajar anak kita, oh kamu harus sekolah pintar-pintar, jadi orang yang hebat, jadi orang yang mendapat prestasi dalam pendidikan. Kamu harus belajar bisnis baik-baik supaya kamu bisa meneruskan usaha orang tua, kamu bisa mengembangkan usaha orang tua. Oh kamu harus punya cita-cita yang tinggi untuk masa depanmu supaya kamu jadi orang yang sukses. Itu mungkin hal-hal yang sering kita ajarkan dan pasti kita ajarkan kepada anak-anak kita. Betul, Bapak Ibu Saudara? Tapi pertanyaannya, numpang tanya, saya tanya, bagi kita hari ini sebagai orang tua, kita ajar anak kita untuk hidup dalam firman kan? Kita mengajar mereka berulang-ulang di dalam firman atau tidak? Kalau tuh firman itu adalah hal yang penting dalam hidup kita, maka Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab kita sebagai orang tua bukan hanya mencukupi sandang, pangan, papan yang dibutuhkan oleh anak kita. Tanggung jawab kita bukan hanya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka secara jasmani, secara psikologis, kejiwaan, ataupun hal-hal yang bersifat sementara. Tapi hal yang paling penting Tuhan tekankan bagi kita pagi ini sebagai orang tua adalah memperhatikan anak-anak kita dan memenuhi kebutuhan mereka berkaitan dengan apa yang mereka perlu supaya mereka akhirnya mengenal firman Tuhan, mereka memahami firman Tuhan, dan mereka hidup dalam firman. Karena itu Tuhan katakan kepada kita, ya, Tuhan katakan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini kalau dia kehilangan nyawanya. Kenapa kehilangan nyawa? Kehilangan nyawa di sini bukan mati, Bapak Ibu Saudara, bukan bicara tentang kematian secara fisik. Karena itu semua orang pasti alami. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kata mati di situ, ya, kata kehilangan nyawa di situ menunjuk kepada apa?
mengalami kematian yang kekal. Maka berkaitan dengan konteks ini Bapak Ibu Saudara, perenungan bagi kita sebagai orang tua dan juga anak-anak muda yang akan menjadi orang tua nanti ketika kalian menikah adalah apa gunanya kalian mengajar anak-anak kita untuk mendapatkan semua yang ada di dalam dunia ini, tapi mereka kehilangan jiwa mereka. Mereka kehilangan keselamatan. Mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Karena ada banyak anak-anak yang sukses dalam hidupnya, tapi mereka tidak hidup dalam Tuhan. Sangat disayangkan. Mereka menjadi orang-orang yang berhasil dalam pekerjaan, dalam dunia kerja mereka, tapi mereka tidak punya iman kepada Yesus. Mereka menjadi orang hebat, banyak orang hebat di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara, melebihi orang-orang yang percaya. Tapi mereka tidak sebanding dengan kita yang percaya kepada Tuhan, karena mereka tidak punya firman dan tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Maka saya katakan kepada kita melalui firman Tuhan pagi ini, sebagai orang tua, adalah lebih baik anak kita hidupnya sederhana, tapi dia hidup dalam firman. Adalah baik bagi anak-anak kita hidupnya mungkin tidak seperti orang-orang hebat di dalam dunia ini, tapi mereka punya iman, pengharapan di dalam Yesus. Karena itulah yang berguna dan yang kekal. Karena Tuhan katakan apa? Sekali lagi Tuhan katakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tapi dia kehilangan nyawanya? Tidak ada gunanya Bapak Ibu, katik gunung, ya, tidak ada gunanya. Kita jadi orang kaya, orang terkaya di dunia, tapi kita tidak selamat. Kita tidak hidup di dalam Yesus, itu tidak ada gunanya. Ya, karena di neraka sana banyak orang seperti itu. Tapi yang ada di surga adalah mereka yang percaya, yang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu harus diwujudkan di dalam kehidupan kekristenan yang bertekun di dalam berpegang kepada firman. Maka orang tua, ajarkan anak-anak kita firman Tuhan. Ajar mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Ajar mereka untuk hidup sungguh di dalam Tuhan. Karena itu adalah warisan yang paling berharga yang dapat kita wariskan kepada anak-anak cucu kita. Ini yang Tuhan katakan kepada orang Israel dalam Ulangan pasal yang ke-6 ini. Karena Tuhan katakan apa? Apabila engkau hidup di dalam firman, melakukan firman itu dengan sungguh-sungguh, dan engkau bertekun di dalamnya, maka engkau akan mewarisi negeri yang dijanjikan Tuhan. Tapi ketika firman itu tidak ada dalam hidupmu, diambil, negerinya hilang, berkat rohani juga tidak ada. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang mana kita mau cari? Yang mana kita mau utamakan dalam hidup kita? Yang mana yang lebih penting dalam hidup ini? Tuhan katakan mencari Tuhan, mencari Tuhan, hidup dalam firman-Nya, itulah hidup yang diberkati. Tapi orang yang hidup di luar Tuhan dan tidak berpegang kepada firman, itulah hidup yang tidak diberkati. Definisi sederhana, hidup diberkati ketika kita mencari Tuhan, hidup dalam Tuhan, berpegang kepada firman. Hidup yang tidak diberkati adalah mereka yang tidak percaya Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi juga ada orang yang mengenal Tuhan tapi tidak hidup dalam firman. Sama juga hidupnya tidak diberkati Tuhan. Maka anak-anak muda, kita sebagai orang tua perhatikan firman Tuhan hari ini. Mari terus mengajar anak kita di dalam Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ajar anak kita yang Tuhan percayakan kepada kita di tengah-tengah keluarga kita menjadi bagian dari kehidupan kita untuk mereka hidup dalam firman. Maka sekolahkan mereka tinggi-tinggi, betul, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tapi sekolahkan juga iman mereka sampai mencapai tingkat yang tertinggi yang bisa mereka capai dalam hidup mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini janji Tuhan bagi kita. Iman bertumbuh di dalam pendengaran akan firman Tuhan. Iman bertumbuh di dalam pendengaran akan firman Tuhan. Tanpa mendengar firman Tuhan, iman tidak bertumbuh. Iman kita mati. Mau iman kita bertumbuh? Maka dengar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Hidup dalam firman. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami renungkan pagi ini.
Kiranya membuka wawasan kami, pikiran kami, untuk mengerti, memahami hidup yang kami di dalam Tuhan. Buat kehendak Allah bagi masing-masing